Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa nyempetin hadir pada podcast kali ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi hukum bisnis dalam mata kuliah hukum bisnis kelas G. Nah, terutama pada hukum kepailitan dan juga PKPU atau yang biasa kita kenal dengan pembayaran atau penundaan kepailitan pembayaran utang. Nah, kita tahu bahwasanya sebuah entitas, entah itu perusahaan, individu maupun kemitraan, tidak selalu sukses ataupun tidak 100% berhasil dalam operasionalnya. Seringkali juga akan mengalami resiko kegagalan atau kebangkrutan, bankrupt gitu ya. Nah, jadi adanya hukum kepailat, kepailitan dan PKPU ini akan menjadi peran yang sangat penting agar penyelesaian terhadap debitur dan juga kreditur akan selesai dengan adil, jelas, dan juga tentunya damai. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, alangkah baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu agar akrab nih ya. Nah, untuk saya sendiri, untuk pertama yaitu kenalin. Saya Hermawan Tanjung Setiawan dengan airan NIM 1055. Di sini saya selaku host pada sesi podcast kali ini. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya ditemenin oleh anggota-anggota teman-teman saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sekarsari Apriliana dengan akhiran NIM 1057. Perkenalkan nama saya Arlita Wahyu Romadina Syarani dengan akhiran NIM 1041. Perkenalkan, nama saya Sabrina Bayu Aprilia dengan akhiran NIM 1038. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Huda dengan harian NIM 1046. Oke, langsung aja. Kita akan mulai dari awalnya dulu ya nih. Dasar atau pondasi, yaitu apa sih sebenarnya definisi dari kepailitan itu sendiri. Coba tanggapannya dari Sabrina itu gimana? Baik, jadi yang pertama-tama ini kita ada mengenal apa sih pengertian kepailitan. Nah, teman-teman, jadi pailit atau bangkrut ini dapat diartikan bahwa sebuah kondisi, entah individu, kemitraan, perusahaan, maupun pemerintah kota, alias yang disebut dengan debitur ini tidak mampu melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo itu. Jadi, penting adanya melakukan pelaporan kepailitan debitur kepada pengadilan sebagai asas publisitas dengan tujuan agar pihak ketiga yang berkepentingan ini bisa mengetahui kondisi debitur yang bahwasanya tidak mampu dalam melunasi utang-utangnya tersebut. Yes, benar-benar. Nah, tapi kalau udah dijelasin nih terkait definisinya, apa ada sih terkait dasar hukumnya dari kepailitan ini? Oh, jelas ada. Jadi, hal ini tertera dan sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, oke oke. Lanjut nih, aku mau tanya ke Umam. Sebenarnya apa sih tujuan dari kepailitan ini? Nah, tujuan dari kepalitan itu, yang pertama itu menjamin bahwa pembagian atas beban-beban pada kreditur itu dibayar secara adil oleh debitur. Yang kedua itu melindungi kreditur dari hal-hal yang dapat merugikan oleh debitur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Ya, benar. Lalu kan juga ada yang ketiga itu melindungi debitur dengan memberikan cara penyelesaian utangnya agar tidak dibayarkan sepenuhnya atau total. Lalu yang keempat, memberikan hukum yang adil kepada stakeholder ataupun pihak-pihak yang berkepentingan di dalam sebuah perusahaan itu karena kesalahannya yang telah mengakibatkan perusahaan mengalami kegagalan hingga pada akhirnya dinyatakan pilot. Nah, dengan demikian, tujuan adanya sebuah proses pelaporan pada hakim pengadilan itu dapat memudahkan dan mengalami permasalahan yang adil dan damai dalam menyelesaikan utang-utang perusahaan yang pailit kepada kreditur.
Nah, oke, Mam. Tadi kan ada dasar hukumnya ya, yang tertuang pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pastinya, selain itu adanya prinsip-prinsip yang berlaku. Nah, bagaimana sih prinsip-prinsipnya menurutmu? Nah, prinsip-prinsip hukum di eh, kepailitan ini di Indonesia itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024. Nah, di sini terdapat ada 6 prinsip. Yang pertama, prinsip paritas creditrium, yang dimana prinsip ini itu menentukan bahwa setiap kreditur itu memilih hak atas pelunasan utang oleh debitur. Nah, semua kekayaan debitur itu baik yang berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, termasuk harta yang sekarang dan barang-barang itu di kemudian hari yang dimiliki debitur itu akan dibayar kepada kreditur. Nah, yang kedua itu prinsip pari passu pro rata parte. Oh, aku tahu ini. Ini prinsip yang dimana dalam bahasa Indonesia-nya itu berjalan bersama atau sejajar kan ya. Dia menurut bagiannya masing-masing. Nah, prinsip ini merupakan kelanjutan dari tadi yang dimana pembayaran utang oleh debitur dilakukan secara adil dan proporsional kepada para krediturnya. Nah, itu sangat benar, Her. Contohnya itu kayak kreditur A dan B memiliki pelunasan 50 juta dan 25 juta. Nah, dengan debitur memiliki harta 30 juta, maka kreditur A itu mendapatkan 2/3. Nah, sedangkan kreditur B 1/3 yaitu 20 juta dan 10 juta. Lalu yang ketiga yaitu prinsip struktur pro rata, yang dimana prinsip ini eh, berarti bahwa pembayaran utang kreditur itu yang diberikan kepada debitur dilakukan secara profesional, tetapi tidak langsung ke seluruh kreditur sekaligus, melainkan berdasarkan urutan atau kelompok dengan kelasnya masing-masing. Nah, prinsip yang keempat itu debt collection, yang dimana prinsip ini berarti penagihan itu atas kewajiban debitur dilakukan secara individual atau masing-masing kreditur. Nah, yang kelima itu prinsip utang, yang di mana prinsip ini menentukan bahwa proses kepailitan itu didasarkan pada kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo dari kreditur tidak dapat yang tidak dapat dibayar atau dilunaskan oleh debitur. Nah, yang prinsip terakhir itu debt pooling, yang di mana prinsip ini itu berkembalikan dengan prinsip debt collection. Nah, yang di mana prinsip ini itu seluruh harta debitur itu dikumpulkan atau disebut dipol atau menjadi suatu kesatuan untuk dibagikan kepada semua kreditur secara bersama-sama. Oke, jadi prinsip itu dapat diartikan sebagai landasan ya agar tetap teguh terkait prosedur pelaporan pilot ini. Lalu, apa ya syarat dan proses dari kepilot ini terkait prinsip-prinsipnya, definisi, dan juga tujuan dari pilot ini? Nah, di sini terdapat syarat dan sebuah proses kepalitan. Syarat yang pertama yaitu terdapat ada dua atau lebih kreditur atau bisa disebut esensi kepalitan adalah pembagian harta kepada banyak pihak secara adil. Jika krediturnya hanya satu, penyelesaiannya cukup melalui gugatan perdata biasanya atau wan prestasi. Yang kedua itu adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Nah, utang tersebut itu harus sudah melewati masa berlaku, baik karena perjanjian, somasi, atau percepatan waktu. Nah, dan tidak ada sengketa mengenai jumlah atau keberadaan utang tersebut. Nah, setelah syarat terpenuhi, terdapat juga proses hukum di Indonesia. Di, di Indonesia itu dirancang berjalan cepat sekitar 60 sampai 90 hari dengan tahapan sebagai berikut.
Yang pertama itu pendaftaran dan pemanggilan, yang dimana permohonan itu diajukan melalui pengacara ke pengadilan niaga, diikuti pemanggilan pihak terkait untuk sidang. Yang ketiga, rapat kreditur dan verifikasi, yang dimana kurutor mengundang kreditur itu untuk mendaftar tagihan guna menentukan siapa yang berhak menerima pembagian hasil penjualan harta. Yang keempat itu insolvensi, yang dimana insolvensi ini merupakan jika tidak terpercaya perdamaian atau skema pembayaran baru, debitur itu dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar utang secara permanen. Yang terakhir, terdapat likuiditas, yang di mana koruptor melakukan lelang aset dan pembagian hasil kepada kreditur sesuai urutan prioritas seperti separatis, preferen, dan konkuren. Nah, oke. Tadi kan ada bahas kurator dan pengadilan ya. Nah, apa saja sih yang berarti pihak-pihak yang terlibat dalam pilot itu, Mam? Nah, pihak-pihak yang terkait dalam kepailitan ini terdapat yang pertama itu debitur valid, yang dimana debitur valid itu merupakan pihak yang kehilangan hak perdata untuk mengurus hartanya dan wajib kooperatif memberikan informasi aset kepada koruptor. Yang kedua, koruptor dan hakim pengawas. Nah, koruptor dan hakim pengawas ini merupakan profesional BPH atau swasta yang mengelola dan menjual aset, sementara hakim pengawas memastikan seluruh proses berjalan eh, sesuai dengan hukum. Yang pihak selanjutnya itu pihak pemohon khusus. Nah, untuk menjaga stabilitas, hanya terdapat institusi tertentu yang bisa mempertahankan integritas publik seperti OJK, BI untuk sebuah bank, atau Menteri Keuangan untuk asuransi atau BUMN. Nah, dan juga terdapat kejaksaan untuk kepentingan umum. Nah, mengenai pembagian hasil penjualan aset, hukum pembagiannya itu dibagi menjadi tiga kasta untuk menghindari sebuah kekacauan. Yang kasta pertama yaitu kreditur separatis, yang dimana kasta ini merupakan paling kuat, yang dimana pemegang jaminan kebendaan itu termasuk gadai, hak, tanggungan, fiduasi, merupakan hak mereka untuk menjual jaminan sendiri seolah-olah tidak ada kepahilitan. Yang kedua itu kreditur preferen, yang dimana hak ini merupakan hak istimewa, yang dimana pihak yang didahulukan karena perintah undang-undang seperti kantor pajak dan hak atas upah para buruh atau para pekerja. Yang kasta terakhir merupakan kasta kreditur konkuren, yang dimana ini kasta biasa saja, yang dimana kasta ini merupakan kreditur tanpa jaminan yang berada di urutan paling akhir. Nah, mereka hanya akan menerima pembagian jika masih ada sisa harta setelah kasta separatis dan preferen dilunasi. Nah, oke. Setelah kita tahu terkait syarat dan juga proses dari kepilitan itu sendiri, nah tentunya pasti adanya upaya yang akan dilakukan dan juga apakah ada akibat dari hukum kepilitan itu sendiri. Nah, pendapat dari Sabrina gimana? Jadi ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dari kepailitan. Jadi dalam hukum kepailitan di Indonesia terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang tidak menerima putusan pailit tersebut, yaitu yang pertama ada verzet atau perlawanan. Jadi ini diajukan oleh debitur ke pengadilan niaga dalam waktu 8 hari setelah putusan itu diucapkan. Yang kedua ada kasasi. Jadi kasasi ini diajukan ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari tanpa melalui banding untuk menguji penerapan hukum tersebut. Yang terakhir ada peninjauan kembali atau PK. Jadi PK ini diajukan setelah putusan berkekuatan hukum ini tetap apabila terdapat novum atau bukti baru atau kekhilafan hakim. Nah, oke. Lalu apa sih yang dimaksud dengan akibat
dari hukum kepailitan itu? Jadi, akibat hukum kepailitan ini merupakan segala konsekuensi yuridis yang timbul setelah adanya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan. Jadi, akibat ini mempengaruhi status hukum debitur, penguasaan harta kekayaan, serta hubungan dengan para kreditur dan pihak-pihak lain yang terkait. Nah, oke. Oke, oke. Terus apa dari akibat hukum kepailitan ini ada jenisnya sih atau macam-macamnya? Jelas ada. Jadi ada beberapa akibat hukum kepailitan. Yang pertama itu ada dapat dilakukan kompensasi uang. Jadi kompensasi utang. Kompensasi utang ini terjadi jika debitur dan kreditur ini saling memiliki utang. Dalam kondisi ini, utang tersebut ini bisa saling menghapuskan. Namun dalam kepailitan hanya utang yang sudah ada sebelum putusan pailit yang bisa dikompensasikan. Yang kedua ini ada kontrak timbal balik dapat dilanjutkan. Jadi ini perjanjian yang sudah dibuat sebelum pilot tapi tidak langsung batal. Jadi kontrak kontrak tersebut ini masih bisa dilanjutkan, tapi keputusan ada pada kurator. Jadi apakah kontrak tersebut menguntungkan atau tidak bagi harta pilot. Yang ketiga adanya penangguhan eksekusi jaminan. Jadi ini kreditur tidak bisa langsung mengeksekusi jaminannya karena dapat ditunda sementara. Jadi tujuannya supaya harta pilot tersebut tidak langsung berkurang dan bisa dikelola menjadi lebih baik. Yang keempat adalah berlakunya Actio Paulina. Jadi ini jika sebelum pilot debitur melakukan tindakan yang merugikan kreditur seperti mengalihkan harta, maka tindakan tersebut ini bisa dibatalkan. Hal harta itu bisa ditarik kembali ke dalam harta pilot. Selanjutnya yang Hmm. kelima ini berlaku sita Oke. umum atau seluruh harta debitur. Jadi dalam hal ini semua harta kreditur debitur menjadi harta pailit. Tujuannya agar pembagian kepada kreditur lebih adil dan tidak ada perebutan harta. Yang keenam ada putusan pailit berlaku bagi suami atau istri. Jadi jika tidak ada perjanjian pisah harta, maka harta bersama dalam perkawinan ikut terkena dampak kepailitan. Jadi kalau ada pisah harta, hanya harta debitur saja yang digunakan. Yang terakhir ada debitur kehilangan hak mengurus harta. Jadi setelah dinyatakan pailit, debitur ini tidak lagi mengurus hartanya. Jadi semua pengelolaan beralih ke kurator, sedangkan debitur hanya mengurus urusan pribadi. Nah, oke, oke, paham. Jadi setelah adanya kita udah tahu nih ya dampak-dampaknya gitu kan Sap ya. Nah, kalau dipikir-pikir lagi, apa yang terjadi kalau perusahaan itu atau perusahaan yang mengalami pilot itu adalah perusahaan asuransi. Nah, kita tahu bahwa perusahaan asuransi itu kan yang notabene-nya menanggung. Nah, kan karena selain kreditur ada nasabah-nasabah kalau terjadi pilot. Nah, itu bagaimana ya? Oke, jadi dalam undang-undang itu juga udah diatur ya bahwa permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi itu hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan aja sebagai bentuk pengendalian oleh negara. Nah, kalau kita lihat dari sisi regulasinya, alasan utama kenapa permohonan pilot perusahaan asuransi itu dibatasi hanya lewat Menteri Keuangan itu karena karakter dari perusahaan asuransi sendiri itu berbeda dengan perusahaan biasa. Jadi mereka itu gak hanya menjalankan bisnis, tapi juga untuk mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar melalui premi. Yang artinya kalau terjadi kepailitan, maka dampaknya itu tidak hanya dirasakan oleh kreditur aja, tapi juga oleh pemegang polis yang jumlahnya itu bisa sangat banyak. Nah, di sini negara itu berusaha masuk untuk mengontrol prosesnya supaya tidak ada keputusan pailit yang dilakukan secara sembarangan dan bisa memicu kepanikan. Nah, selain itu, pembatasan ini juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat karena industri asuransi itu sangat bergantung ya pada kepercayaan. Kalau salah satu dari perusahaan itu tiba-tiba dipailitkan, maka masyarakat itu bisa kehilangan kepercayaan, bahkan bisa menarik dana mereka secara besar-besaran. Dan ini bisa berdampak pada kestabilisan ekonomi secara lebih luas. Hmm, oke, oke. Lalu fokusnya itu berarti kemana ya?
Oke, kalau ditanya fokusnya kemana, menurut saya itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi perlindungan masyarakat dan juga stabilitas ekonomi itu sangat terhubung. Jadi, tapi memang dalam praktiknya perlindungan pemegang polis itu jadi prioritas utama karena mereka itu yang paling rentan dirugikan. Tapi di balik itu semua, kebijakan itu juga punya kelemahan nih. Hak kreditur jadi terbatas karena mereka itu tidak bisa langsung mengajukan permohonan pilot. Mereka harus menunggu keputusan dari Menteri Keuangan dulu. Kalau keputusannya itu terlambat, maka kreditur itu bisa dirugikan karena tidak punya jalur hukum yang efektif gitu. Selain itu juga ada risiko penyalahgunaan wewenang. Nah, karena kewenangan terpusat di satu pihak aja nih, kemungkinan keputusan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, misalnya dari tekanan sosial, relasi bisnis, atau bahkan kepentingan pribadi. Jadi, selalu ada kemungkinan bahwa keputusan itu tidak sepenuhnya objektif karena kalau tidak diawasi dengan baik. Jadi, menurut saya kebijakan ini tuh memang penting untuk menjaga kepentingan umum, tapi tetap perlu diperbaiki. Harus ada mekanisme yang lebih transparan dan ada batas waktu yang jelas supaya tetap adil dan bagi semua pihak. Seperti itu. Oh iya. Ya bener R. Lalu kita akan masuk nih ke PKPU atau penundaan kepailitan pembayaran utang. Nah, sepaham sepaham aku nih dari istilahnya berarti debitur itu dapat menunda kepailitannya ya terhadap kreditur. Nah, apa sih sebenarnya dari definisi PKPU ini dan tujuannya itu apa? Coba untuk pendapatnya Sekar gimana? Nah, penundaan kewajiban pembayar utang atau PKPU adalah suatu mekanisme hukum yang diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam bayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Melalui PKPU, debitur diberikan kesempatan untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan utama untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditur. Nah, lalu tujuan dari PKPU itu sendiri adalah untuk memberikan ruang bagi debitur agar dapat memperbaiki kondisi keuangannya tanpa harus langsung dinyatakan pailit. Dalam proses ini, debitur dapat melakukan restrukturisasi utang seperti penjadwalan ulang pembayaran, pengurangan jumlah utang, atau bahkan pembayaran secara bertahap sesuai kemampuan. Dengan adanya PKPU ini, diharapkan tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur. Selain itu juga, PKPU juga bertujuan untuk menjaga kelangsungan usaha debitur. Jika usahanya masih berjalan, maka kemungkinan untuk melunasi utang akan lebih besar dibandingkan jika langsung dilakukan likuidasi seperti dalam kepailitan. Oleh karena itu, PKPU sering dianggap sebagai solusi yang lebih fleksibel dan bersifat preventif sebelum mengambil langkah kepailitan. Oke, terus bagaimana sih prosedur pengajuan PKPU itu sendiri hingga itu tercapainya sebuah keputusan, serta apa yang terjadi jika tidak adanya kesepakatan? Oke, prosedur pengajuan PKPU itu sendiri dimulai dengan diajukannya permohonan oleh debitur atau kreditur ke pengadilan niaga. Permohonan ini harus disertai dengan alasan yang jelas bahwa debitur tidak mampu atau diperkirakan tidak mampu melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo. Setelah permohonan diajukan, pengadilan akan memeriksa dan dalam waktu singkat, maksimal itu 3 hari, dapat memberikan putusan PKPU sementara. Pada tahap ini, pengadilan juga akan menunjuk hakim pengawas dan pengurus yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses PKPU serta membantu debitur dalam mengelola harta dan menyusun rencana perdamaian. Selanjutnya, pengurus itu akan mengumumkan putusan PKPU kepada publik melalui berita negara dan surat kabar, serta memanggil para kreditur untuk menghadiri sidang. Nah, dalam sidang tersebut, debitur akan menyampaikan rencana perdamaian yang berisi tawaran penyelesaian utang. Nah, tahap penting dalam PKPU adalah proses voting atau pemungutan suara oleh para kreditur. Nah, rencana perdamaian itu dapat
diterima apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditur konkuren yang hadir dan mewakili paling sedikit itu 2/3 dari total nilai piutang. Nah, jika rencana perdamaian itu sudah disetujui, maka kesepakatan tersebut akan mengikat semua pihak dan debitur dapat melanjutkan usahanya sesuai dengan isi perjanjian. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan dalam jangka waktu maksimal 270 hari atau rencana perdamaian ditolak oleh kreditur, maka pengadilan dapat menyatakan debitur dalam keadaan pailit. Nah, dengan demikian, PKPU itu merupakan proses yang menitik beratkan pada negosiasi dan kesepakatan. Namun, apabila gagal, PKPU itu dapat menjadi pintu masuk menuju kepailitan sebagai langkah akhir penyelesaian utang. Oke, setelah kita tahu nih definisi sampai upaya dan akibat dari kepailitan, terkhusus juga pada perusahaan asuransi. Nah, berakhirnya kepailitan itu ketika apa ya? Coba sekarang. Nah, jadi syarat utamanya berakhirnya kepailitan adalah ketika seluruh utang debitur kepada para kreditur itu telah dibayarkan secara penuh sesuai dengan daftar pembagian penutup yang telah ditetapkan dalam proses kepailitan. Artinya, semua kreditur yang telah diverifikasi dan dicocokkan piutangnya menerima haknya secara utuh tanpa adanya sisa kewajiban dari debitur. Nah, selain itu, berakhirnya kepailitan juga menandakan bahwa tujuan utama dari proses kepailitan itu sendiri yaitu pemberesan harta debitur untuk melunasi hutang telah tercapai secara sempurna setelah pembayaran selesai. Status hukum debitur tidak lagi berada dalam keadaan pailit. Namun demikian, proses tidak langsung selesai secara administratif karena masih terdapat beberapa kewajiban lanjutan yang harus dipenuhi oleh kurator seperti penyampaian laporan pertanggungjawaban dan pengumuman resmi kepada publik. Oke, oke. Jadi sampai saat ini kita udah tahu ya bahwasannya kepailitan itu bagaimana sebuah perusahaan yang mengalami pailit untuk melunasi hutang-hutangnya kepada debit kepada kreditur yang tidak mampu bayar. Nah, semua harta debitur itu dijadikan satu, lalu diurus sama kurator yang akan dibagikan kepada kreditur sesuai dengan pembagiannya. Nah, aturannya ini atau pembagiannya telah diatur oleh undang-undang kan. Nah, selain dari kepailitan juga adanya PKPU yang adanya penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitur kepada kreditur. Nah, jadi debitur dan kreditur bisa mencari alternatif, entah itu menunda pembayaran utang, seperti itu. Nah, agar kita lebih paham terkait pemaparan kepailitan dan juga PKPU, coba Erlita mengimplementasikan terkait studi kasusnya. Silakan. Oke, jadi aku akan membahas pada studi kasus kepemilikan yang terjadi pada perusahaan Manulife Indonesia di tahun 2002. Nah, kasus ini tuh menjadi salah satu contoh paling kontroversial ya dalam hukum kepemilikan di Indonesia. Kasus ini itu bermula karena adanya sengketa antara Manulife dengan salah satu pihak yang menganggap adanya kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi. Pihak tersebut itu kemudian mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga. Dengan alasannya sederhana, Manulife itu dianggap memiliki lebih dari satu kreditor dan memiliki utang yang sudah jatuh tempo tapi belum dibayar. Secara aturan, dua syarat ini tuh memang udah cukup untuk mengajukan kepailitan. Tapi di sini itu muncul masalah. Pertama, pengadilan niaga itu menggabungkan permohonan tersebut dan menyatakan bahwa Manulife itu pailit. Padahal jika dilihat dari kondisi keuangannya, Manulife itu sebenarnya masih dalam keadaan sehat dan mampu memenuhi kewajibannya. Keputusan ini itu langsung menimbulkan reaksi besar dan nasabah itu udah mulai khawatir nih terhadap dana mereka. Kepercayaan publik itu juga ikut terganggu, bahkan kasus ini tuh bisa sampai menarik perhatian internasional karena ya Manulife itu adalah perusahaan asing. Nah, tapi setelah mengajukan kasasi, Mahkamah Agung tuh tiba-tiba membatalkan putusan tersebut, yang artinya Manulife itu dinyatakan tidak valid dan bisa beroperasi kembali. Nah, dari sini itu bisa kita lihat bahwa adanya kesalahan dalam penanganan perkara di tingkat sebelumnya.
Kalau kita lihat masuk ke inti masalahnya, sebenarnya bukan soal ada atau tidaknya utang ya. Masalah utamanya itu ada pada cara hakim menerapkan hukumnya. Karena hakim itu terlalu fokus pada syarat formal, yaitu cukup ada dua kurator dan satu utang yang jatuh tempo. Jadi hakim itu dia melihat apakah perusahaan itu benar-benar tidak mampu membayar. Di sini terlihat bahwa bahwa putusan itu lebih menekankan pada prosedur daripada kondisi nyata. Uh, Terus kenapa ini bisa terjadi? Itu penyebabnya ada beberapa. Yang pertama, aturan kepahitan di Indonesia itu memang cukup sederhana ya, sehingga mudah untuk disalahgunakan. Terus hakim itu juga lebih fokus pada aspek administratif dan tidak mendalami kondisi keuangan perusahaan dan tidak adanya pembatasan khusus untuk perusahaan besar yang memiliki dampak luas. Terakhir, pemahaman terhadap industri asuransi ini masih kurang, padahal sektor ini tuh memiliki karakter yang jelas berbeda dari perusahaan biasa. Akibatnya apa? Kepercayaan nasabah itu langsung menurun karena muncul kekhawatiran terhadap keamanan dana mereka. Reputasi sistem hukum di Indonesia juga ikut terdampak karena dianggap tidak memberikan kepastian. Dari sisi ekonomi, kondisi ini tuh bisa memicu kepanikan dan penarikan dana secara besar-besaran. Investor juga bisa menjadi lebih berhati-hati karena melihat adanya risiko hukum yang tinggi. Nah, untuk mengatasi masalah ini itu ada beberapa solusi yang ditawarkan, tapi yang pertama itu karena aturan kepahitan itu perlu diperbaiki dengan menambah uji kondisi keuangan perusahaan secara nyata, bukan hanya melihat dari adanya utang. Yang kedua, sektor strategis itu seperti asuransi dan perbankan itu juga eh, perlu mendapatkan perlakuan khusus karena dampaknya itu luas. Yang ketiga, kemampuan hakim itu juga perlu ditingkatkan agar tidak melihat aturan secara tekstual saja, tetapi juga memahami kondisi bisnis dan keuangan. Nah, dari keseluruhan kasus ini, kita bisa melihat bahwa kesalahan utama itu ada pada cara hukum yang diterapkan. Jadi, hukum itu tidak cukup hanya mengikuti prosedur aja, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi nyata dan dampaknya. Jika tidak, maka keputusan yang dihasilkan itu bisa benar secara aturan, tapi bisa salah secara substansi. Seperti itu, kira-kira. Oke, mungkin sudah jelas ya teman-teman terkait penjelasannya. Mungkin materinya cukup sampai di sini saja ya. Kiranya dapat memberikan wawasan dan juga pengetahuan kepada teman-teman sekalian. Dan saya, Hermawan Taufik Setiawan, selaku host pada sesi podcast kali ini, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman juga yang telah menyempatkan hadir. Dan sampai jumpa di lain waktu dan juga sampai jumpa ke video podcast selanjutnya. Bye-bye.